Wallahu, dan Allah, akhrajakum, telah mengeluarkan kamu, min butuni ummahatikum, dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Kalau bayi tidak mengerti apa-apa, jadi jangan diadanan atuh. Jangan diadanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah mau ngajawab. Ada 3 bayi ya, 3 bayi yang bisa berbicara. Siapa? Isa. Di mana berbicaranya? Engkau tukang ngaji. Di buayan ibunya. Siapa ibunya? Maryam. Kemudian bayi yang dituduh selingkuh kepada orang soleh. Pernah dengar? Siapa bapamu? Penggembala kambing, gitu. Itu ada bayi. Nah, jadi secara logika saja bayi yang lahir itu tidak bisa mendengar, baru bisa mendengar dengan baik dan lancar itu usia 8 bulan. Jadi kermah hadis nadoib, apa kermah? Sudahlah hadisnya doib, lemah. Hadis yang mengadani bayi itu doib hadisnya. Kemudian logis juga sih, karena al-adzan i'lamu lidukhuli waqti shalah. Adzan itu adalah pemberitahuan awal waktu sholat. Jangankan bayi, orang yang sudah mendengar saja, mendengar apa? Mendengar adzan masih edan. Adan nu edan. Nah, itulah ta'lamuna syai'an. Jadi para ulama menganjurkan apabila ada bayi yang lahir untuk dikumandangkan adzan di telinganya. Untuk apa? Mengusir setan. Dan sebagian menyebutkan agar yang pertama kali didengar adalah zikrullah, yakni kalimat lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adzan ini dapat menjauhkan dari setan. Tetapi apakah kalau adzan bukan pada waktunya membuat setan kemudian lari? Nah, wallahu a'lam. Tetapi ini adalah zikrullah, konteksnya adalah umum untuk menjauhkan dari setan. Untuk menjauhkan dari setan. Meskipun terkait adzan di telinga bayi, ini ulama berbeda pendapat. Jadi ulama berbeda pendapat. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu menjumpai kajian tentang adzan di telinga saat bayi lahir, itu berbeda pendapat. Memang iya, ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Karena terkait status hadisnya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan. Sehingga ulama beda pendapat. Sehingga kesimpulan kalau untuk adzan untuk bayi itu adalah ulama beda pendapat. Ya, memang mengadzani bayi yang baru lahir itu sesuatu yang sudah sangat populer ya. Banyak yang mengamalkan ya. Dan kalau kita baca penjelasan para ulama, mereka biasanya akan menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Rafi'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan hina waladathu Fatimah. Nabi membacakan adzan di telinganya Hasan, fi udhunihil yumna, di telinga kanannya Hasan bin Ali, cucu beliau, ketika lahir. Ada juga beberapa riwayat yang menambahkan adzan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Derajat hadis ini yang paling ringan adalah sangat lemah. Jadi ada 4 hadis, ada hadisnya Abu Rafi', ada hadisnya Ibnu Abbas, ada hadisnya siapa lagi itu ya, ada 4 hadis lah, ini Ibnu Umar, dan berkisar antara palsu atau sangat lemah. Itu secara tinjauan hadisnya ya. Walaupun ada sebagian ulama yang hanya menganggapnya lemah saja, tidak dhaif jiddan.
Jadi itu secara tinjauan fikihnya seperti itu. Adapun nanti pengamalannya ya memang ini masalah yang ada perbedaan pendapat di kalangan ahli-ahli fikih. Seperti dalam madhab Syafi'i maupun madhab Hambali, mereka mengamalkan mengadani bayi di telinganya yang sebelah kanan. Adapun Imam Malik menganggap itu makruh, bukan sesuatu yang dianjurkan. Jadi memang ada perbedaan sudut pandang. Kalau kami sendiri berangkat dari hadis yang lemah ya, jangan diyakini itu sebagai sesuatu yang disunahkan. Ya kalau mau adzan ya silahkan adzan. Ya, tapi kalau meyakini itu sebagai sesuatu yang sunnah, yang disyariatkan, dianjurkan, maka dalilnya harus yang valid, begitu. Mengazankan anak baru lahir itu apa dalilnya Pak Ustadz? Nabi mengazankan ke telinga Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah radhiyallahu anha, adzanas shalah, bunyinya seperti azan waktu azan salat. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nama kitab Sunan Tirmidzi, nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, tentang mengazankan bayi. Anak saya mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Terkejutlah dia. Nah, makanya bapak ibu yang hamil sekarang istrinya nanti bapak azankan. Tapi yang anak sudah lahir tak usah azankan lagi. Ini anak udah semester 2. Balik dari sini, sini sebentar. Allahu Akbar. Apanya ayah ini gitu. Kalau dalil untuk mengazani saat dilahirkan itu masih ada, walaupun ulama beda pendapat. Tapi ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Sampai beberapa imam termasuk misalnya kita tunjukkan ada Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau termasuk yang menguatkan pendapat itu. Jadi Nabi SAW pernah mengazani Al-Hasan dan Al-Husain saat dilahirkan. Dan itu masih normal, masih logis. Apa di antara logisnya? Karena fungsi adzan itu bisa mengusir setan. Sedangkan sunnah Nabi ketika bayi itu dilahirkan, maka didoakan di antara doanya menjauhkan dia dari setan. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa hammah. Kan? Min kulli syaitanin wa hammah wa lammatin wa hammah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang menimpa anak saya ini, dan dari godaan setan, dan dari segala keburukan-keburukan, dari hal yang buruk yang menimpanya dalam kehidupan. Dijauhkan dari setan, sedangkan fungsi adzan itu mengusir setan. Coba lihat di Abu Dawud nomor hadis 666. Idza udzina, kalau adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dhurat, maka setan itu lari sambil terbirit-birit. Jadi kalau adzan berkumandang, setan lari. Makanya antum punya teman non muslim jalan, adzan berkumandang, itu non muslim bisa mengingatkan, Pak, apa enggak salat dulu? Sudah adzan. Karena setannya enggak ada. Fa idza tuwiba, kalau adzan selesai dikumandangkan, ada setan balik lagi menggoda orang lain. Makanya orang Islam bisa jawab, tenang, baru adzan, belum qomat. Setan balik lagi. Sama qomat juga begitu. Sampai Anda akan sholat, saat akan sholat biasa, tapi begitu takbir kata Nabi, udhkur kada, udhkur kada. Setan itu akan berkata, ingat ini ya, ingat itu ya. Nggak percaya, silahkan nanti saat zuhur. Begitu Anda takbir, di benak Anda akan muncul banyak hal yang akan diingat. Ingat ini, ingat ini. Sampai ada juga ingatan, ingat kata Ustadz Adi, setan itu menggoda, padahal setan. Begitu goda. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kata Nabi. Makanya ketika Maryam dilahirkan, bapak ibunya berdoa. Quran surah ketiga ayat 36. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi kalau dalam saat keadaan dia masih hidup, baru dilahirkan, itu kesunahannya ada. Walaupun ulama beda pendapat, tapi nggak ada masalah. Anda mau ngamalkan silakan, tidak juga nggak ada masalah. Karena fungsi adzan itu satu mengusir setan, kedua memanggil orang sholat. Makanya diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah supaya dewasa saja terbiasa mendengar kalimat itu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, orang meninggal dunia itu, maaf, satu, sudah nggak sholat lagi. Makanya ketika antum adzan, dia nggak akan dengar untuk sholat. Nggak ada. Yang kedua, setan nggak goda orang meninggal. Nggak ada kerjaan setan godain orang meninggal. Masya Allah, sudah meninggal masih digoda juga. Setan itu punya masalah itu. Ya, stres setannya itu. Jelas ya? Mengadzani bayi yang baru lahir hukumnya adalah sunnah, bukan suatu yang wajib, tapi sunnah menurut jumhur ulama.
sunnah. Dengan harapan pertama kali yang didengar di saat ia melihat dunia adalah kalimat kemuliaan adzan. Dan sunnah menurut madhab kita Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Abu Hanifah dan juga madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, semuanya mengatakan sunnah, kecuali madhab Malik mengatakan makruh. Tidak usah, ingat kita yang sunnah. Madhab Imam Malik mengatakan makruh mengadani. Ini permasalahan adalah riwayat tentang adzan bayi, ini perbedaan pendapat, diterima dan tidaknya hadis tersebut. Tapi jumhur ulama dari madhab kita Imam Syafi'i biasa adzan, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Hanafi. Bahkan bukan saja adzan, iqamatnya sekalipun sunnah. Menurut madhab Syafi'i dan menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah mengatakan nggak ada qomat, adzan saja. Jadi dalam madhab kita Imam Syafi'i, adzan dan iqamah sunnah lakukan. Adzan di telinga kanannya, qomat di telinga kirinya. Adzan di telinga kanan, qomat di kiri dalam madhab Imam Syafi'i, madhab kita yang ada di Indonesia, dan juga madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun madhab Abu Hanifah nggak ada iqamatnya. Madhab Malik nggak ada adzan, nggak ada iqamat. Jadi perbedaan pendapat, nyantai saja. Ya, kalau kebetulan Anda sudah tidak mengadzani, ya yang penting didiknya benar deh. Ya, yang penting diajarin dengar adzan setelah gede. Kalau adzan langsung ke masjid, adzan sholat itu saja. Ya. Jadi namanya sunnah. Tapi memang kalau bisa selagi itu sunnah, selagi masih mungkin dan Anda mampu, lakukanlah untuk mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.